sister dimanapun kamu berada, kembali berjumpa dengan saya Yunita Prima dalam Girls Talk-nya Arnas. Dan kali ini Arna punya topik menarik dan sudah menghadirkan ada dua narasumber. Sebenarnya bukan narasumber sih, mereka Arna sister juga yang mungkin kalian udah sering lihat di official Instagramnya Arna. Nah, kali ini saya sudah bersama Puput. Halo Puput. Hai. Puput ini seperti yang kalian tahu, dia adalah seorang anggota kepolisian yang juga peacekeeper UN. Jadi baru aja pulang dari Afrika Selatan ya? Ya, Afrika Tengah. Afrika Tengah. Ya, Afrika Tengah. Oke, nice. Jadi Puput juga seorang atlet ya? Ya, betul. Atlet Anggar ya? Anggar. Sebelum masuk polisi. Sebelum masuk polisi, atlet Anggar. Satu lagi juga sama Put, atlet juga, cuma atlet taekwondo. Itu juga atlet taekwondo. Dia juga kadang jadi freelance model juga. Apalagi jadi punya clothing line. Jadi entrepreneur juga dan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan kemarin ikut PON di Papua juga. Tuh kan, ini keren banget. Jadi ikut PON di Papua juga ya. Nah, karena mereka kebetulan baru pulang, yang satu baru pulang dari Papua, yang satu lagi baru pulang dari Afrika Tengah. Saya mau nanya-nanya sedikit tentang bagaimana mereka memaknai sebuah gender equality dan perjuangan mereka menuju ke posisinya yang sekarang ini. Nah, saya mau mulai dari Puput. Pertama ke Puput. Put, kalau Puput sendiri memaknai sebuah gender equality itu kayak apa sih? Untuk saya sendiri, menurut saya gender equality atau kesetaraan gender, kualitas atau kuantitasnya sama seperti halnya laki-laki. Contohnya seperti dalam dunia pekerjaan juga sosok perempuan, dimana perempuan itu kan emosionalnya, kekuatan emosionalnya cukup dan Lebih ya dari pria ya? dari pria dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan mampu bernegosiasi terhadap kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Dan masyarakat sosok perempuan juga itu penting gitu Bu di dalam Indonesia juga, seperti di dalam bidang politik, bidang pendidikan dan lain-lain itu sangat penting. Iya benar. Berarti kayak misalnya kita berkarir ya, harus ada gender equality juga dalam dunia pekerjaan, dalam dunia politik bahkan sekarang ya ada kuota khusus untuk anggota legislatif yang dari perempuan ya, untuk mewakili suara-suara perempuan. Kalau buat atas sendiri gimana? Atau melihatnya memaknai gender equality? Iya. Buat aku gender equality itu dimana kita sebagai perempuan dapat hak yang sama ya, apalagi dari kacamata mahasiswa mungkin ya, saya ngeliatnya dari pendidikan, berarti kita udah sama-sama bisa belajar bareng-bareng sama laki-laki tanpa harus dibeda-bedakan kayak gitu. Terus juga misalnya di organisasi sekarang banyak ketua-ketua ya yang dari perempuan kayak gitu. Jadi kayak benar-benar udah bisa memimpin. Jadi kinerja dan semua tuh dinilai sekarang ya udah dari hasil kerja kita aja, bukan karena lo perempuan atau karena lo laki gitu ya. Gitu. Jadi lebih ke kesetaraan yang didapat sama kita gitu tanpa membeda-bedakan gender aja sih. Kalian sendiri pernah nggak mendapatkan kita ada posisinya di taman kota, di tempat publik yang notabene-nya kadang perempuan sama laki-laki nyampur, ya nggak sih? Kita ketemu dengan lawan jenis kita, bukan berarti lawan jenis kita punya kecenderungan, ini bukan berarti ya lawan jenis kita punya kecenderungan untuk melakukan abusive action gitu sama kita, enggak. Cuma pernah nggak kalian ngerasa bahwa posisi kalian sebagai perempuan ini di tempat-tempat publik tuh cukup kayak rawan gitu, takut terganggu, nggak merasa aman, nggak merasa nyaman, jalan di mana-mana tuh takut ada yang catcalling ya nggak sih? Exactly, sweet gitu kan? Sebenarnya ada mungkin sebagai perempuan yang ngerasa senang disuit-suit, tapi bagian orang merasa keganggu, benar. Menurut kalian sendiri gimana ngeliat kayak gitu? Kalau menurut saya sendiri, ya tentunya sangat merasa terganggu ya Bu, karena harusnya sama, perempuan dan laki-laki itu jangan dibeda-bedakan, apalagi dalam hal yang sensitif yang seperti itu, tidak baik, apalagi ada yang tidak nyaman yang tadi dikatakan. Jadi gangguin balik nih. Sweet Dan lagi ya. Gak apa-apa, ini ngobrol santai aja sih sebenarnya. Cuma pengen tahu dan apakah itu juga yang pada akhirnya membuat Puput memilih karir sebagai seorang polisi nggak sih? Supaya gue bisa ngejaga diri gue, supaya dimanapun gue berada gue ngerasa aman karena gue bisa membela diri. Misalnya seperti itu nggak? Alasan salah satu alasan. Salah satu alasan terutama
sport atau skibis gitu kayak close battle sorry Ya. pokoknya skibi maksudnya intinya pertempuran jarak dekat. Iya. Itu benar-benar kita jadi bisa menjaga diri kita Kayak city battle nggak sih? Iya nggak sih? Iya, Kayak gitu ya. langsung, apa namanya Kontak senjata yang kontak kontak. senjata gitu. Iya. Ya, seperti itu lah contohnya. Aku Jadi tahu sih. Tahu-tahu aja. Tahu-tahu aja. tahu-tahu aja. Ya itu sih Bu, jadi sangat senang. Jadi ada sesuatu ya. Dan itu apakah juga yang mendasari kamu untuk pada akhirnya pernah menjadi atlet anggar? Ini kan kalian nih, kalau dipikir-pikir atlet, tapi atlet yang ujung-ujungnya itu bela diri semua. Yang satu pakai senjata pedang, yang satu bela diri kan taekwondo. Apakah itu juga yang membuat kamu pada akhirnya memilih jadi atlet anggar? Kebetulan emang saya suka yang hal yang menantang tuh Bu, sesuatu yang baru, selalu pengen coba. Dan waktu pas yang di Angkar pun sebelum jadi polisi, ya memang latihannya nggak dibeda-bedakan kan Teh. Laki-laki sama perempuan tuh sama porsinya dalam hal fisik ataupun teknik. Jadi ya sparring pun kadang kita disparingkan Sama dengan cowok. Iya, untuk dalam hal latihan aja. Karena biar kita bisa melihat kemampuan kita sampai mana. Jadi kita jadi terpacu dan nggak mudah menyerah, harus menang gitu loh. Dan kalian sendiri kalau untuk pas mendalami latihannya itu ya, ketika menjadi atlet dulu deh kita ngomong ya, itu latihannya keras banget, sekeras apa sih? Apalagi kalau persiapan kejuaraan Gitu ya? yang tingkat pon apa aja yang masih sekitar nasional aja ya lumayan latihannya benar-benar terus tiap hari pagi siang Sensor yang tadi saya habis bilangin tuh ibu kayak minum obat kan. Kayak minum obat. 3 kali sehari. Iya. Katanya juga kemarin pelatihnya bahkan dari Korea. Iya, dari Korea. Dilatih opa dong. Dilatih opa dong. Minho. Dilatih Lemino. Gimana pengalamannya gimana? Pengalamannya baru banget sih. Terus dia juga kan belum terlalu lancar bahasa Indonesia. Jadi kadang kalau marah tuh kadang suka ada ya shik ya gitu-gitu. Nggak ngerti Iya, apa-apa iya, nggak ngerti. iya. Jadi kayak mungkin dia sedang sambat atau kayak gitu tapi pakai bahasa Korea gitu kan. Terus terus nonton drakor ya Iya. Kak, jadi Iya. terus lebih ke ini sih mental. Kok responnya juga kayak drakor gitu dong? Lebih ke mental kita biar kalau orang Indonesia mungkin ya gas-gas masih cuman kadang kalau misalnya udah capek nih kadang udah gitu. Kalau mereka tuh bener-bener Gak bisa, mau target goalsnya harus harus banget tercapai gitu gitu ya ya. tercapai gitu. Jadi kayak misalnya latihan fisik dia lari ini harus 1 menit 20 detik tuh bener-bener harus gitu. Jadi kayak ya mental sih lebih ke dari mental ya kayak Porsinya kayak gimana? Kalau bisa dihitung-hitung porsinya tuh mental, fisik 50-50 atau berapa proporsinya pada saat itu? harus seimbang sih Bu. Kalau misalnya kita punya mental yang kuat juga kalau misalnya fisik kita lagi kurang baik nggak akan bisa mengikuti ya. iya seimbang sih. Cuman kalau dari aku sendiri dari mental tuh bisa membangun saya gimana ya, mental yang kuat tuh bisa bikin kita jadi asalnya udah capek karena kitanya punya keinginan yang tinggi gitu jadinya bisa Apapun Ya. halangannya kita kayak bisa nanganinnya gitu ya. Nah, oke. Terus setelah itu akhirnya Puput menjadi anggota kepolisian. Saya kembali ke Puput dulu ya. Nah, abis itu menjadi anggota kepolisian dan akhirnya menjadi peacekeeper. Jauh dari orang tua, jauh dari kampung halaman. Pasti harga nasi goreng di sana selangit. Oh nggak ada. Beda. Itu yang paling berat. Apa itu paling berat ya? Kangen nasi uduk nggak? Kangen rendang. Iya. Apa yang membuat kamu di sana itu tetap maksudnya kuat gitu ya? Karena kan di sana kan ya kita tahu lah, misalnya paymentnya juga pasti kan dari UN ya beda ya gitu ya. Tapi maksudnya apa yang lebih membuat kamu pada akhirnya oh iya ini adalah sesuatu yang berbeda yang mesti gue coba gitu. Karena kan bertahan dari situasi yang seperti itu, apalagi itu bukan situasi yang biasa, itu situasi konflik ya? Iya betul. Masih ada konflik di sana? Masih. Kebetulan maaf ya Bu, saya Iya. potong. Kebetulan waktu pas di sana juga lagi pemilihan dan di sana konfliknya memang kudeta. Jadi Kudeta pemerintahan yang existing? Iya. Jadi pemimpin yang itu ya pemberontak yang masa ingin menghancurkan pemerintahan tersebut. Jadi lagi situasinya lagi emang nggak baik, dicampurin itu sama keluarga, makanannya, situasinya lagi nggak ini. Jadi emang benar-benar di
Siapa itu? orang tua. Orang tua ya? Orang tua. Itu bisa komunikasi lancar setiap hari? Alhamdulillah lancar gitu, karena di sana kuotanya sama sih, kayak kalau di sini kan Telkomsel. Sorry. Ya operator. Ya, operator. Ya, operator di sini sama halnya di sana juga. I see. Ya. Nah, kalau untuk yang misalnya di sana sebelum, jadi apakah ada seleksi khusus pada saat itu? Seleksinya apa saja yang harus dilewati? Kebetulan di sini kan langsung dari Mabes Iya. di Jakarta, kita yang menjemput bola, kita yang mencari tahu ada seleksi ini, kemudian tesnya seperti apa. Terus sebelum ikut tes saya harus mempersiapkan seperti kayak belajar bahasa Prancis, latihan menembak, latihan fisik. Coba. Ngomong dong bahasa Prancis. Perkenalan aja kali ya. Iya, boleh. Oke. Kameranya mana sih? Enggak, tuh di sana. Jauh banget. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Puput Arianti, je m'appelle Puput, je suis indonesienne, je viens de Lampung, mais maintenant j'habite à Bandung, à Chamani. Je suis policière Polda Jabar. Je ne parle bien français. Terus ngomong-ngomong, kalau di sana mostly pakai bahasa Prancis atau bahasa ini dengan warga lokal? Warga lokal kebetulan di sana yang untuk bisa bahasa Prancis hanya yang berpendidikan Bu. Ya, kalau untuk yang kayak masyarakat umumnya kebanyakan pakai bahasa daerah. Misalnya bahasa Sunda, bahasa Jawa. Di sana bahasanya Namanya apa? Bahasa apa? namanya bahasa Sangko. Sangko. Sempat belajar juga? Pak? Oh iya. Menyapa sedikit kayak menyapa Sikila Miki, Baramu, gitu aja sih Bu. Iya. Supaya mereka tapi antusias kita belajar seperti bahasa mereka, kayak welcome sih dengan orang Indonesia. Oke, nice. Nah, kalau Ata sekarang ini bergerak pada clothing line. Gak gampang bagi anak usia masih belasan tahun, tapi udah memulai clothing line dan bisnisnya luar biasa. Padahal dia tuh atlet, dia model freelance juga, dan sekarang dia buset semuanya semua. Ambil aja MC sekarang nama host. Dan lagi OTW ya. Lagi OTW. Aduh. Nah, gimana Ata membagi waktu dan apa yang membuat Ata pada akhirnya terjun ke dunia itu? Untuk membagi waktu ya, karena kan kalau misalnya latihan sebelum persiapan pun itu latihannya malam aja, jadi ya udah kuliah misalnya sampai, dan lagi online juga alhamdulillah, jadi untung kan agak diuntungkan, jadi bisa multitasking. Di sela-sela itu aku ke konveksi kayak gitu, misalnya jam 9 sampai jam 11 kuliah dulu, di sela-sela itu berarti ke konveksi dulu, terus kayak mencurahkan aku pengen kayak gini nih, terus ya udah kita ngobrol-ngobrol ke konveksi, habis itu lanjut kuliah lagi bisa di cafe juga kan, atau kayak gitu. Terus kenapa alasannya ke Clothing dunia line, clothing line, karena yang pertama aku tuh senang memadankan gitu loh, Style gitu ya? Style, Kayak gini kan, agak ngaco-ngaco dikit dong, kuning di taman kota. Aduh, cerah say. kayak yang ada di dekat pasir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, terus Kayak seneng nih, dan kayak kenapa enggak untuk bisa berpenghasilan sendiri di umur sekarang gitu, kayak biar gak usah minta juga ke orang tua, terus juga mungkin karena dari SMP kan jadi atlet juga udah ada penghasilan gitu ya, jadinya kebiasaan nih, dan udah kuliah harus dapet yang lebih daripada waktu SMP dong, kayak gitu kan. Jadi akhirnya ya udah berani untuk keluar dari comfort zone, terus berbincang sama orang tua, didukung juga, ya udah coba di clothing line juga, nggak makanan dulu karena nggak ada expired kan kalau misalnya clothing line itu, jadi berani deh kalau misalnya baju yang melihat kesibukan kalian, Ata di organisasi, gue kata dulu kali ya, kayak bisa di lingkungan kemahasiswaan lah, atau waktu menjadi pelajar, pernah nggak mendapatkan perlakuan yang nggak adil gitu ya, misalnya karena kedekatan tertentu dengan
dosen atau dengan pengajar, jadi nilainya dia bagus dibanding nilainya Atta? Atau pernahkah mendapat apa ya kayak semacam pelecehan gitu oleh ya teman mungkin sesama sama perempuan ataupun dari laki-laki gitu? Pernah nggak mengalami itu? Mungkin kalau pelecehan SD gitu ya, cuma aku nggak bisa ceritain ini. Iya, Tapi mungkin waktu sekolah karena aku ikut taekwondo, jadi sering diginiin loh sama cowok-cowok, lu apaan jangan ikut taekwondo, itu kan buat cowok kayak Oh, gitu. Terus kayak gitu. awas loh nanti cowok-cowok yang deketin malah takut kayak gitu, sering kayak gitu-gituin. Jadi kesannya olahraga tertentu atau aktivitas tertentu hanya Bener, kan? hanya didedikasikan atau hanya dibuat buat ya cowok gitu, nggak buat cewek. Kalau Putri sendiri pernah tuh? Kalau untuk aku sendiri, alhamdulillah sih nggak pernah mengalami pelecehan seksual karena paling cuma dari ucapan. Kalau atas ketidakadilan gitu, misalnya lagi kerja gitu di dunia kerja, Kalau dalam dunia kerja kita tidak memungkiri ya, pasti ada, tapi kita sebagai kita yang menanggapinya aja bagaimana ya, respon kita responnya, bagaimana respon gitu. kita bagaimana, jangan terlalu terpancing atau bagaimana. Nah, kalau untuk sebagai perempuan, apa yang membuat kamu merasa spesial menjadi perempuan? Apakah perlakuan orang terhadap diri kamu atau kamu sendiri punya mindset yang memang saya memang berharga sebagai perempuan atau bagaimana? Kamu ngelihat perempuan tuh gimana ya? Kamu ngerasain keistimewaan menjadi perempuan tuh bagaimana? Pada saat apa? Ya, saya merasa sangat berharga sebagai seorang perempuan. Ya, karena saya polisi wanita. Iya. Saya diberi kepercayaan menjadi polisi wanita ya. Ini tanggung jawab saya. Seperti kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya dunia kerja itu kan apa hal yang sama yang dilakukan laki-laki ya sama dengan polisi wanita, dan Ya. itu kita bahkan bisa memicu kita bahkan lebih bisa kuat. mampu dari laki-laki tersebut berprestasi Yes. atau dalam dunia kerjanya kita Yes. lebih baik. Yes. Seperti itu. Jadi Puput beranggapan bahwa jadi polisi jangan cuma sekedar jadi polisi, tapi juga polisi yang memang punya prestasi. Mengeksplor diri. Yes. Apalagi Puput kan orangnya selalu ingin tahu, mencoba. Jadi sempat juga waktu pas yang polisi yang Puput ikut judo. Tapi itu hanya kejuaraan Kapolri Cup, Iya, Kapolri iya, Cup, iya. tapi nasional. Iya. Dan itu pun emang sebelum pas latihan persiapan kejuaraannya itu dilatih sama orang luar, sama orang Korea. Dan emang benar-benar berat. Sparringnya juga bareng laki-laki, latihan dan tekniknya juga sama. Jadi itu saya merasa spesial. Saya mampu apa yang dilakukan laki-laki, aku mampu, saya bisa bahkan. Sebelum gua lanjut nih, ini lu lihat gak sih ini agak-agak nggak panas sih sebenarnya, cuma udaranya agak kering ya, agak kering dan mendung gitu karena begini. Kayaknya gua pakai ini dulu deh. Pakai lip serum. Lo bawa? Iya, saya juga bawa nih. Kita kebetulan bawa sama-sama karena kita kan bertiga sudah udah jadi pengguna Arna ya. Nah, mungkin penting banget. penting banget. Jadi buat teman-teman yang suka beraktivitas di luar ruangan, karena mungkin cuaca sekarang ini agak kurang menentu, kadang anginnya kering ya, dingin, kadang bisa panas banget, banget gitu. Nah, Arna Lip Serum itu bisa juga melindungi bibir kalian loh. Gampang banget cara apply-nya. Bahkan ini cewek satu ini katanya gini, gak usah pakai lipstick lagi bu, ini udah lip tint katanya. Iya, ini kan Udah terlihat bangun tidur bisa membuat kalian tampak shiny. Iya benar, apalagi yang sudah punya pasangan seperti saya, supaya pasangan saya tidak kaget ketika jadi gini, bangun tidur iya, bangun tidur I woke up like this. Iya. Coba kalau nggak pakai Arna, astagfirullahaladzim, Cat saya. kamu siapa? Nanti suaminya kaget gitu kan. Oke. Nah, kalau Atta sendiri gimana Atta? Atta ngerasa spesial itu ketika apa? Ketika meraih sesuatu kah? Ketika bisa menjuarai sesuatu kah? Atau bagaimana? Merasa menjadi wanita yang mempunyai value kali ya, seperti kamu. Ya itu tadi mungkin salah satunya berprestasi di event nasional kayak gitu kan, gimana ya? Aku naik podium nih tanpa melihat aku seorang perempuan, maksudnya kayak semua gimana ya, di taekwondo gitu, apalagi taekwondo kan cowok gitu, terus kayak aku bisa membuktikan dengan aku perempuan bisa loh berprestasi di olahraga yang orang-orang statementnya itu untuk lelaki Untuk kayak gitu laki-laki. misalnya. Terus mungkin hal kecil sih ya, Iya. Tapi nggak apa-apa loh, berat
berangkat dari hal kecil kadang-kadang ya nggak sih? nggak merasa privilege sebagai perempuan. Iya. Sesimpel ladies parking deh Iya ya, sesimpel ya di parkingnya nggak sih kita ngerasa kayak gitu, sesimpel misalnya ladies parking kayak gitu ya. Cuman mungkin orang-orang mikirnya apakah itu jadinya ketidaksetaraan gender, kenapa jadi dapat privilege untuk perempuan gitu ya. Tapi aku nangkepnya gimana kita sebagai perempuan jadi bisa merasa tempat khusus yang nyaman, biar mungkin gimana kalau misalnya dia lagi menyusui atau mempunyai anak kecil kayak gitu kan jadi lebih mudah juga untuk akses ya kayak gitu gitunya. kadang mungkin lebih luas parkirnya terutama buat ibu hamil gitu kan ya, jadi lebih nyaman. Seperti cuti menstruasi juga misalnya, itu kan iya, jadi kayak tempat yang lebih kita merasa aman dan nyaman gitu. Ya, cuti menstruasi, sekarang ada cuti hamil katanya diperpanjang. Ya ampun ya Allah. Kalau bisa kedepannya ada tunjangan make up. Ada ya? Oh iya. Ada ya. Sama dulu gue di presenter juga ada tunjangan make up. Iya ya dikasih kan. Dikasih. Itu selalu dikasih tunjangan make up untuk mempercantik diri. Kenapa? Karena Hargai diri sendiri. Yes, benar. Nah, kalau untuk untuk seleksi waktu ketika kalian jadi atlet, baik itu menjadi skipper, seleksinya terutama nih buat Ata ya yang jadi atlet, pada saat itu melalui proses seleksi yang susah nggak sih? Seleksi mungkin kalau itu Apa lebih harus ke dari seleksi menang lomba ke lomba gitu? bisa jadi kayak gitu, tapi kalau aku yang ngerasain lebih ke seleksi alam. Jadi kayak misalnya kita udah pelatihan selama 6 bulan kayak gitu tuh, nanti ada yang dipulangin, ada yang tetap stay, jadi siapa yang kuat yang bertahan gitu loh, lebih ke kayak gitu sih kalau aku ngerasa si seleksinya. Dan itu lumayan berat karena butuh ke konsistensian dalam hati gitu loh. Tapi ada kuota nggak, misalnya gini, laki harus berapa, perempuan harus berapa? Nggak ada. Nggak sama sekali. Oh, jadi siapa aja, walaupun dia perempuan, terus tapi kalau dia lebih kuat daripada laki-laki ya dia masuk gitu kuota. Karena untuk perempuan misalnya 10 orang, laki-laki 10 orang, jadi udah pasti udah pasti setara gitu ya. Yang dimajukan memang jumlahnya akan sama gitu. Nah, kalau Puput sendiri pada saat itu juga sama dianggar. Iya, sama aja. Kalau di Anggar itu kan perwakilan kan ya Bu ya, setiap daerah atau klub itu ke daerah juara, dan dari juara itu baru diseleksi lagi di tingkat nasional atau di level gitu. Kalau kalian suatu hari, isi amit-amit ya, amit-amit, respon apa jika kalian mendapatkan ketidakadilan di dunia kerja atau di dunia akademik misalnya, karena kalian adalah seorang perempuan misalnya gitu. Padahal kan ada kayak misalnya fresh graduate yang dicari persyaratan pertamanya itu udah duluan mereka tulis laki-laki seperti itu. Memang ada certain job yang memang mengharuskan mereka enaknya laki-laki karena mungkin secara fisik mereka kodratnya lebih kuat daripada kita gitu. Walaupun kadang kita juga bisa jadi lebih kuat daripada mereka. Cuma ada nggak yang atau kalian yang kalian temui gitu dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan ataupun nanti mungkin terjun dalam dunia pekerjaan yang kalian merasa oke, ini kayaknya adalah sebuah gender equality, dan apa yang respon yang akan kalian lakukan gitu misalnya terhadap ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender? Iya. Kalau Puput gimana kalau misalnya kayak gitu? Kalau menghadapi ketidaksetaraan gender, kira-kira respon Puput pertama apa? Kalau untuk respon saya sih mencari tahu kenapa kok berbeda gitu. Perlakuannya Yang berbeda, dan mungkin kalau emang itu dijelaskan memang laki-laki yang tadi lebih kodratnya lebih kuat, oh ya udah berarti kita punya cara sendiri yang untuk menunjukkan diri kita. Yes, jadi menunjukkan dengan prestasi tadi ya. Iya. Kalau dari Ata gimana? Kalau mungkin banyak orang yang bilang kalau misalnya perempuan nggak bisa jadi pemimpin karena lebih mengandalkan perasaan dan emosi daripada logika. Gitu kan, ya. Enggak, aku berpikir sama logika, nanti aku diprotes. Kamu terlalu logis, tidak punya kasih. Curhat. Kamu perempuan terlogis. Ya ini karena akan nyambung nih sama pertanyaan berikutnya nih. Oke. Nah, untuk aku misalnya nanti di dunia untuk masih di perkuliahan dulu ya, kalau ada yang bilang kayak gitu, dengan menuntaskan dulu kewajiban, membuktikan dulu kewajiban aku untuk misalnya kerja, misalnya nih ada dikasih job desk kayak gini, dimana job desk ini tuh sebenarnya nggak feminin banget kayak gitu, ya udah tuntaskan itu aja.
nggak usah minta dulu hak-hak kayak nggak usah privilege atau ngerasa dihargai ya. Tuntasin aja, tunjukin bahwa kita mampu bersaing dengan mereka-mereka. Jadi nggak ada tuh ceritanya ini sebenarnya kompeten nih tapi kayaknya karena dia cewek jadi dipilihnya cowok aja deh. Kayak gitu. Jadi tunjukin dulu lah sama tanggung jawab kita, baru kita minta hak. Insya Allah kalau ada niat tulus untuk berkompetisi secara sehat, akan ada space buat kita untuk ngebuktiin bahwa kita memang kompeten gitu ya, kita memang mampu. Nah ini juga terkait dengan tadi yang disampaikan sama Atta, bahwa perempuan ini kayaknya lebih mengandalkan emosi, perasaan, feeling, baperan gitu ya, ketimbang cowok yang cenderung mengambil keputusan kayak dari secara logika. Nah tentang kehidupan percintaan itu dulu ya. Pada pamit semua. Kalau ini dua-duanya masih single apa udah taken? Single loh. Single tapi ada tekan batin. Beneran, nanti gue promosi tahunnya gak single. Oh single Cin. Guys single, udah liat kan dari CV-nya? Lihat, aduh. Ini yang cowok yang datang juga nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main. Berani berapa? Berani apanya? Sama tete kondo ya. Berani berapa kali sparring katanya. Berani berapa kali sparring maksudnya gitu. Tapi emang bener loh kan, kalau misalnya gitu atlet kayak gitu nggak ada laki-laki yang mau deketin lo. Oh ada ya? Sering gitu kan ya? Iya. Banget takut gitu. Karena pada takut gitu ya. Padahal kita ngerasa kok nggak ada yang deketin kita ya. Nggak gini. Mereka dibanting. Ternyata mereka minder nih. Oh gitu? Iya. Banyak yang bilang antara itu laki-laki yang ngomong katanya. Mereka tuh ada yang minder lihat kita berprestasi. Yang gimana gitu. Iya ya. Saja different person gitu loh lagi di lapangan. Emang tipenya kayak apa sih kalau Puput? Iya. Gak muluk-muluk bu. Yang penting laki-laki. Penting laki-laki. Ya tahu kan. Karena kan laki-laki banyak yang. Nah, gila kalau kalau Puput sendiri ngelihat seperti itu nggak sih, bahwa sekarang ini banyak yang bilang bahwa perempuan cenderung lebih berpikir dengan emosinya. Pada kenyataannya memang sometimes yes, we do gitu ya. Tapi Puput ngerasa statement itu ada benarnya nggak sih? Bahwa memang kalau laki-laki tuh cenderung logis banget. Dan apakah itu berpengaruh pada kehidupan pribadi? Gitu, Ya tentu berpengaruh ya bu ya, karena ya itu beranggapan kalau misalnya perempuan tuh selalu pakai perasaan, pakai logika. Padahal ya kita juga itu kembali lagi ke gender equality gitu, sama saja apa yang emang masalah yang dihadapinya ya tinggal kita berpikir ini untuk dipakai penggawa perasaan atau logika gitu. Yang penting keduanya menyikapinya masalah itu bagaimana. Jadi lebih mencari suami atau partner hidup ya sama aja sebenarnya. Cuma maksudnya kan orang kan mendefinisikan suami itu beda ya. Ada yang suami, tapi ada yang partner hidup, partner kerjasama. Kamu lihatnya gimana? Kalau saya sih partner Partner. karena kalau udah partner pasti dia mendukung saya. Cewek-cewek pintar tuh begitu guys. Independent woman. Iya. Pasti mendukung dalam hal berkarir atau menjadi seorang istri atau seorang ibu tanpa kita melepaskan tanggung jawab kita. Jadi tetap membolehkan kerja lah istilahnya ya. Rata-rata begitu ya. Kalau Atta gimana Atta? Kita jawab partner hidup atau suami nih. Ya, maksudnya suami tetap partner juga, Iya, partner tempat hidup kan. Kan gitu Makanya saya ada yang masih 19 tahun kita ditanya kayak gitu. katanya gini, Bu saya mau lulus aja dulu. Iya, Bu. Tapi jauh banget umurnya berat nih. Lagi sebentar. Bulan ya kan Ibu. Kalau Atta sendiri ngelihat nanti ke depannya ya, ntar bagaimana Atta melihat seorang Atta 6 sampai 10 tahun ke depan? Atta yang kayak apa yang Atta ingin lihat 6 sampai 10 tahun ke depan? Sebagai independent woman yang tapi aku pengen banget bekerja sih jujur ya, kayak ngeliat dua orang hebat ini gitu, maksudnya apalagi Ibu Yunita punya suami tapi tetap masih bekerja gitu loh Bu, dan itu tanpa melepaskan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Maaf yang saya baik host, gitu. jangan dibahas tentang saya. Ini termasuk sosok yang saya ngefanskan, Iya benar banget, setuju pintar, guys, aktif. luar biasa kayak gitu sih. Jadi
benar tadi. Kita kembali lagi, kita datangkan Pekerjaan saya diambil. Ini jadi host. Yang kata Teh Kupu tadi, aku lebih mencari orang yang bisa nge-support aku, sama-sama nge-support aku tanpa membuat dia hilang tanggung jawab sebagai seorang suami juga. Maksudnya tetap jadi nahkoda dalam rumah tangga sih ya sebenarnya. Dari yang kayak gitu juga, cuman nggak mau sama yang nggak ngebolehin, kamu nggak boleh ya ngapain sih sekolah tinggi-tinggi nanti juga di dapur lagi kayak gitu. Nah jangan, semoga nggak dapet yang kayak gitu deh. kemudian statement yang Iya. Kayak gitu kan masih banyak juga sebenarnya kayak gitu. Ya, stigma seperti itu ya, gitu ya, bahwa kadang pekerjaan perempuan hanya sebatas pada pekerjaan sektor domestik, padahal sebenarnya bisa berpartner mereka dalam domestik juga, mencari uang juga di sektor formal. Nah, kayak misalnya saya ngelihat diri saya pengen 10 tahun ke depan, oh ya saya sudah dapat PhD misalnya seperti itu ya, oh ya saya misalnya sudah menyelesaikan atau sudah memiliki international conference berapa kali, saya sudah punya anak sekian misalnya gitu. Tapi kadang kan ada prioritas. Kalau untuk misalnya gini, dua hal yang ingin kalian capai ketika kalian 10 tahun ke depan melihat diri kalian sendiri, dua hal aja. Puput pengen jadi apa? kalau saya jadi seorang perempuan. Keren banget. Amin ya Allah. Pak, Bapak. Puput pengen jadi perwira. Puput hebat, Bapak, dia jujur, Bapak. Bapak siapa ini? Bapak camat. Kerjaan Bapak lurus. Ya itu untuk tahun ke depan targetnya ya menjadi seorang perwira yang memang mendapat pendidikan, Ya. kemudian kerja, kemudian tanpa meninggalkan sosok ayah. Tentunya siapa yang tidak mau menjadi seorang ibu? Yes. Saya meninggalkan potret saya seperti itu. Dan kemudian untuk karir kedepannya, kebetulan saya sudah masuk ke bagian UN kan Bu ya. Jadi berpikirnya, wah saya harus lebih nih dari misi ini dengan cara kayak ikut IPO, individual police officer. Kemarin kan kontingen. Nah ini bekerja benar-benar sendiri individual yang cukup diperhitungkan untuk perwakilan Indonesia. Jadi memicu saya untuk terus belajar dan pengen. Berarti nanti sekolah bahasa lagi gitu ya, sekolah bahasa lagi. Nah, kalau kayak gitu biasanya dikirim kemana? Keluar? Mana Keluar, lagi? keluar. Kebetulan sih kemarin Berarti anak ditinggal dong, kayak ya ampun. kebetulan kemarin kalau banyak sih Bu sebenarnya saya ingin ikut manusia Ya. wishlist Ya. Wishlistnya kita banyak ya. Jangan kan itu orang di e-commerce aja, di platform e-commerce saya banyak wishlist. Tapi belum diridhoi Allah. Iya betul. Ya Allah. Padahal wishlist saya cuma panci. Check out Ibu. Check out. Check out aja ke suami. Kalau Atta sendiri gimana? Ngeliat apa diri Atta? Kalau tadi kan Atta bilang, pokoknya saya mau berkarir kayak saya. Tapi kan lebih spesifik, mungkin Atta punya impian, terutama buat clothing lainnya Atta. Atta pengen 10 tahun ke depan jika ada dua hal yang bisa dipilih gitu ya. Atta pengen apa? Semoga Atalis promosi. Semoga clothing line aku udah bisa ngebangun offline di beberapa kota, misalnya atau nggak sengaja di Bandung dulu aja deh gitu ya, bisa ada offline store-nya. Dan sejujurnya cita-cita aku tuh jadi putri Indonesia. Keren. Bisa dia tinggi. Benar, karena dia tinggi juga kan. Itu seneng banget gitu kayak gitu, karena dari SD kayak misalnya ada baju baru sering jalan catwalk di rumah kayak gitu. Kita pengen jadi pageant. Ya, sebenarnya kalau misalnya taekwondo cuma sebagai hobi yang menuai prestasi aja sih kalau taekwondonya itu. Kamu pengen buktiin juga di ajang lain kamu pun bisa ya, karena kamu juga ada basic modeling ya. Iya, Oke. hobi. Hobi modeling. Karena dia juga sering jadi freelance foto model juga. Ini keren banget loh. Mereka ini berdua punya prestasi. Jadi nggak cuma asal berkarir atau menjadi mahasiswa asal jadi mahasiswa aja. Tapi secara akademik bagus, terus di karir juga oke. Bahkan punya side job gitu loh. Jadi side jobnya tuh maksudnya ya kayak punya clothing line, kayak gitu-gitu ya. Nah, ada yang mau dikasih nggak kayak penyemangat buat teman-teman yang pada saat ini sedang bingung mengeksplor dirinya seperti apa, dan yang ingin kalian sampaikan bahwa gender equality itu ada loh di Indonesia gitu loh, dan space buat kita, ruang buat kita sebagai perempuan itu luas
gibah jari di itu di sosial media, jadi netizen gitu. Tapi cari justru kita bukan gibah, tapi cari jurnal-jurnal yang justru membawa kita pada arah yang jauh lebih baik, orang yang berpengetahuan. Kalian punya pesan tertentu nggak buat Arna Sister di seluruh Indonesia? Oke. Ya. Buat Arna Sister di seluruh Indonesia, kita buktikan yuk kalau kita perempuan itu punya power gitu, biar cowok-cowok di sana pun gak berani untuk menganggap kita lebih rendah daripada mereka. Terus juga boleh harapan gak sih untuk semoganya kedepannya gitu ya untuk gender equality, hal kecil aja kayak misalnya kita bisa merasa nyaman dalam bebas berpakaian tanpa harus merasa takut Dinilai atau dijudge kayak gitu, karena tidak pantas atau tidak apa. iya bahkan kan yang kekerasan seksual kayak gitu pun gak ngeliat si bajunya dari mana. Terus Iya. juga misalnya kadang korbannya malah yang disalahkan gitu Ya, kan. padahal dia Dan udah menutup bajunya kayak ya. gitu jadi semoga aja gender equality ini di Indonesia udah bener-bener ditanamkan dan semuanya jadi lebih open mind untuk mengerti apa arti Gender equality gender ya. Jadi nggak menyalahkan, baik kalau misalnya ada kekerasan seksual pada perempuan gitu terutama ya. kasus Nggak- kemarin ini ya yang banyak Novi yang ya. iya Gitu kan, malah dia udah lapor dan si orang tuanya bahkan gak nge-support dia untuk mendapatkan keadilannya gitu kayak iya betul. Yang disalahkan perempuan, lagi-lagi ketika hamil yang disalahkan yang luar nikah yang disalahkan perempuan gitu kan. Nah, kalau Puput sendiri gimana? Untuk saya sih, memberi dukungan dan semangat untuk teman-teman, jangan pernah menyerah. Maksudnya selalu coba mengeksplor diri, walaupun itu hal yang mungkin kita pikir tidak mungkin atau bagaimana, jangan pernah takut. Itu hasil akhir, yang penting kita sudah mencoba. Betul. Gagal berkali-kali nggak jadi Ya, nggak masalah masalah. kok gitu kok. Ya nggak sih? fall 7 times stand up Iya benar. Jadi jangan takut gagal karena insya Allah itu akan terbayar dengan manis yang luar biasa. Pahit tadi itu akan terbayar manis luar biasa. Terima kasih buat waktunya. Udah bersedia datang ke Taman Kota, kita di tengah kota betul loh. Nikmatin udara seger Bandung. Seger banget, cuacanya lagi bagus ya. Enak banget. Karena makanya enak, makanya dipilih di sini. Kalau nggak enak, pulang. walaupun lagi panas Januari tetap bibir kita rawan pecah-pecah. Oh iya dong. Boleh. Orang cheers pakai minuman, kita pakai Ini bagus banget loh, jadi ringan banget ya. Iya ringan banget. Buat pikir nggak Heeh. Terutama kan aku suka pakai lipstick yang matte kan. Matte itu kan bikin kering bibir. Iya. Jadi bibir tuh sering ngelupas. Nah, Arna ini ngebantu. Thank you juga ya buat Arna ya. Sukses buat voting lainnya. Prestasi akademisnya. Nanti gimana UAS nih? Ditanyain langsung sama dosen ya. Satu mingguan lagi nih UAS kebetulan. Luar biasa. Oke, itu aja Arna Sister. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Saya Yunita Prima undur diri dari hadapan kalian semua. Tunggu aja inspiring videos lainnya dari Arna Beauty.